Nggih, ngapunten ya yang mengganggu kegiatan panjenengan. Maksud kedatangan kami ingin mencari tahu niku perihal kebijakan pemerintah sekaligus PBNU menindaklanjuti musibah yang sedang melanda saat ini. Terus apalagi itu memunculkan peraturan-peraturan baru. Maksudnya yang bersentuhan langsung dengan sistem ibadah, baik itu mulai dari sebelum Ramadan ini sudah ada, apalagi ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, di balik kebijakan tersebut kan pasti ada landasan serta hikmahnya yang mungkin belum kami ketahui di sini. Nah, ini yang kami ingin tanyakan ke panjenengan melalui sedikit pertanyaan dari kami. Terus pertanyaannya, bagaimana pendapat panjenengan menyikapi Ramadan tahun ini agar tetap semangat dan sabar meski dalam musibah yang melanda saat ini, COVID-19 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menyikapi musibah, kalau saya menganggap ini lebih dari musibah, karena melihat sebelum ada corona itu mungkin kita sama-sama bisa berpikir, jadi ada dan tidak adanya corona ini kan pasti berkaitan dengan Allah, yang mana semua itu akan kita ketahui. Jadi corona itu bisa menjadi penyakit dan tidak, itu semua kan dari Allah. Meskipun itu ada yang bilang adalah buatan, tapi kalau Allah tidak berkehendak kan tidak mungkin seperti ini gitu loh, kan begitu. Jadi mungkin kita bisa introspeksi diri. Alhamdulillah mungkin adanya Ramadan pada kali ini kita bisa mengambil hikmah, kita tetap jalan ibadah seperti biasa, walaupun kadang kita ketakutan dengan adanya corona, kan begitu. Jadi yang jelas, apapun keputusan pemerintah, keputusan ulama kita, terutama PBNU, harus dan wajib kita mengikuti dengan anjuran-anjuran dari pemerintah ini kita laksanakan. Tetap karena mereka ini, beliau-beliau ini, pemerintah dan ulama kita kan harus mengikuti dua ini, harus mengikuti ulama, harus mengikuti umara. Jadi qiwamud dunya bi arba'ati asya, bi ilmil ulama, bi adlil umara. Nah, mungkin mereka ini yang tahu tentang corona ini. Kita ini kan kemarin saya bilang, kita ini kan nggak tahu, karena mereka yang di atas. Jadi namanya di atas itu ya kelihatan. Jadi sampai tingkat internasional, tingkat dunia, tingkat nasional, tingkat Indonesia. Mereka ini kondisi keadaan dunia, keadaan Indonesia ini, pemerintah kita dan ulama kita yang di atas ini tahu gitu. Jadi kita yang di bawah harus sam'an wa ta'atan kepada beliau. Jadi tetap kita jalan seperti biasa, ibadah tarawih, sholat Jumat dan yang lain, tapi harus tetap mengikuti aturan anjuran dari pemerintah. Kita harus pakai masker, harus jaga jarak, dan harus menghindari kerumunan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sholat Jumat ini kan tetap harus kita laksanakan, wajib kita kerjakan, tapi dengan sesuai anjuran pemerintah kita laksanakan. Jadi dari pengurus NU kita sendiri di pusat kan menganjurkan seperti itu. Jadi begini,
lebih lebih apa itu lebih simpelnya kita mengambil ada corona ini, kita harus di rumah. Ini sangat sangat banyak manfaat. Justru kalau di rumah ini ngirit gitu loh. Nggak ngeluarin uang kan begitu, ngirit gitu loh. Jadi ya nggak terlalu banyak dosa lagi. Kita di rumah ini nggak banyak dosa. Mungkin kalau kita sebelum ada corona kita banyak dosa karena keluar ke sana kemari. Jadi kalau di rumah ini kita nggak terlalu banyak dosanya gitu loh. Mungkin kita gitu aja. Termasuk itu salah satunya gitu. Oke ya. Oke. Sekarang juga ramai kan, ikut diperbincangkan oleh masyarakat. Nah ini sangat ramai. Sorotannya itu besar. Ini tentang aturan-aturan baru mengenai pelaksanaan ibadah. Kalau sebelum Ramadan mungkin dari sholat Jumat kita sudah mengalami arahan dari pemerintah dan juga sekaligus ulama. Kalau di Ramadan mungkin misalnya soft ditanggalkan juga, kemudian jamaah taraweh dibatasi. Kalau yang perempuan harap ada di rumah masing-masing seperti itu. Hanya kaum laki-laki yang ada di masjid ataupun musola. Nah, itu bagaimana? Oh ya, ada yang lupa tentang sholat taraweh yang dibatasi 10 rakaat atau 5 salaman itu. Nah ini mungkin bisa membantu masyarakat, penjelasan panjenengan agar khususnya kami pribadi dan juga masyarakat punya pegangan sekaligus arahan dari tokoh masyarakat, yaitu salah satunya panjenengan, biar tidak ada perkataan yang non sewu yang nyinyir terhadap keputusan pemerintah yang sekaligus di situ juga didukung ulama kita begitu, dalam keadaan seperti ini. Jadi begini, untuk urusan soft di sholat Jumat semua itu kan adalah kesunatan, bukan sampai masuk dalam kategori wajib. Jadi yang wajib itu sholat Jumat, sholat maktubah itu yang wajib. Dan pemerintah tidak melarang itu kan, tidak melarang kita sholat rawatib, sholat Jumat, enggak. Cuman kita menjaga jarak itu saja. Jadi urusan shop itu urusan fadilah. Jadi kalau seumpama kita tidak melakukan shop rapat seperti biasa subuh kaukum wa inatas wa minta mami sholat itu tidak kita kerjakan, berarti kita cuman ketinggalan itu tidak melaksanakan fadilahnya shop itu saja. Sedangkan kita mengikuti aturan pemerintah itu wajib gitu loh. Mengikuti aturan pemerintah itu kan wajib kita laksanakan. Jadi kalau cuman shop ini kan sunat gitu loh. Dan lagi dan yang lain seperti perempuan ya, perempuan itu sebetulnya kalau beribadah itu yang baik itu sebetulnya memang di rumah. Malahan kalau perempuan yang istilahnya cara bahasa Jawanya itu kemenyek, produk kemenyek gitu, dan punya zatu hayatin, punya can Madura glenyer itu kan haram malahan kalau di masjid itu keluar rumah itu sampai begitu. Jadi perempuan itu lebih baik di rumah sebetulnya. Jadi bukan termasuk tidak mengikat dan menyudutkan agama, insya Allah tidak sampai ke itu. Jadi kalau kita menghargai pemerintah itu menjunjung aturan-aturan pemerintah ini ya, selama itu bukan nggak melarang sholat, nggak melarang puasa, ya kita harus melakukan. Jadi kalau kita meremehkan aturan pemerintah ini, takut kita ini terbentur dengan sabda Nabi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah bersabda, man istakhaffa bil umara faqad khasira dunya. Barang siapa yang meremehkan pemerintah,
ini pasti kita ini akan rugi urusan dunia. Li'annahum yuratibuna umurud dunia, karena yang mengatur ekonomi, yang mengatur di urusan negara ini adalah pemerintah. Wazimamuha bi'aidihim, dan kendalinya negara ini ya di pemerintah. Jadi kalau pemerintah ini kita ikuti, jangan sampai kita meremehkan pemerintah. Itu juga termasuk kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kan begitu. Nah, ulama, Nahdlatul Ulama, kita mengikuti ulama yang terhimpun di NU Nahdlatul Ulama, ya kita harus juga menghargai ulama kita, gitu loh. Jadi harus kita pasrah terhadap ulama kita dan mengikuti. Jadi dalam salah satu kitab diterangkan itu salimu li ulamaikum, salimu li ulamaikum wala tujadilu wala tu'amiku. Kita ini harus salim li ahlillah, salim terhadap ulama, dan jangan sampai menentang, dan jangan sampai kita ini mendalami mendalam. Opo karepe NU, opo karepe NU iki kok ngene NU. Mereka, kamu ini tahu apa gitu loh, tahu apa? Mereka yang di atas, mereka yang tahu keadaan Indonesia ini seperti apa, keadaan Islam sedunia ini seperti apa. Mereka tahu karena mereka di atas, gitu loh. Kita ini kan cuma di daerah, nggak tahu apa-apa, gitu loh. Oleh karenanya kita bisa dikatakan ini ulama besar kita, ulama pusat. Nah, ini kita harus salimuli ulama itu, harus mengikuti ulama kita. Wala tujadilu, jangan kita ini membantah. Wala tu'amiku, dan jangan sampai kita ini terlalu jauh mendalami mereka apa maunya. Kita harus ikut saja, gitu loh. Fa innal jidala min baqayatin nifaq. Kalau kita menentang terhadap ulama kita ini takut kita ini termasuk orang yang munafik. Begitu. Nah, paham ya? Jadi seperti itu, pendapat saya itu seperti itu.